Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sunata SPD MPD dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat hadir dalam perkuliahan kali ini. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vina Oktaviana, NPM 205060168. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pendekatan dan strategi pembelajaran matematika sekolah dasar yang inovatif mewujudkan kompetensi abad 21. Di sini ada pendekatan pembelajaran matematika. Pendekatan pembelajaran matematika ini merupakan cara yang ditempuh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan dapat diadaptasi oleh peserta didik. Ada dua jenis pendekatan dalam pembelajaran matematika, yaitu pendekatan yang bersifat metodologi dan pendekatan yang bersifat materi. Pendekatan material yaitu pendekatan pembelajaran matematika di mana dalam menyajikan konsep matematika melalui konsep matematika lain yang telah dimiliki siswa. Misalnya untuk menyajikan penjumlahan bilangan menggunakan pendekatan garis bilangan atau untuk menyajikan konsep penjumlahan bilangan pecahan yang tidak sejenis digunakan gambar atau model. Kemudian pendekatan metodologis. Pendekatan metodologi dalam pembelajaran matematika. Yang pertama adalah induktif, deduktif. Penyajian bahan pelajaran dari contoh-contoh yang bersifat khusus. Kemudian siswa dituntut untuk membuat kesimpulan disebut pendekatan induktif. Sebaliknya, dari suatu aturan atau definisi teorema yang bersifat umum dilanjutkan dengan contoh disebut pendekatan deduktif. Yang kedua yaitu informal. Formal. Informal berarti tidak menurut aturan resmi dalam prosedur matematis. Sedangkan formal adalah bersifat matematis melalui jalur-jalur logis, sistematis, dan menggunakan kaidah aksiomatis atau definisi aksioma atau teorema. Yang ketiga yaitu intuitif aksiomatik. Intuitif adalah cara berpikir dengan melalui intuisi atau naluri, memahami konsep matematika dengan sendirinya karena pola berpikirnya berdasarkan pada konsep atau pengalaman yang telah dialami dan dimilikinya. Sedangkan aksiomatik seperti halnya pendekatan formal untuk memahami konsep dengan menggunakan aturan. Yang keempat yaitu analitik sintetik. Analitik adalah cara mengerjakan proses matematika dimulai dari hal-hal yang diketahui. Sebaliknya, pendekatan sintetik dimulai dengan menjabarkan hal yang ditanyakan. Yang kelima yaitu problem solving. Problem posing, probing. Problem solving atau pemecahan masalah adalah pendekatan pembelajaran dengan menggunakan algoritma non-rutin dalam menyelesaikannya. Konteksnya merupakan sesuatu yang baru dan siswa diasumsikan mampu untuk menyelesaikannya. Kemudian problem posing mempunyai ciri pengamatan, penelaahan sifat, pemeriksaan, pada kasus lain, generalisasi, pembuktian, dan perluasan. Kemudian, probing merupakan teknik pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan secara berangkai yang sifatnya membimbing siswa ke arah jawaban tertentu. Rangkaian pertanyaan pada teknik probing satu sama lain saling berkaitan. Yang keenam yaitu tematik realistik. Pendekatan tematik melalui pembelajaran dengan membicarakan konteks atau tema tertentu yang biasanya berkenaan dengan konteks kehidupan nyata di masyarakat. Kemudian guru mengangkatnya ke arah konsep matematika tertentu. Pendekatan realistik dikembangkan di Belanda yang lebih dikenal dengan Realistic Mathematics Education atau RME.
Kemudian pendekatan metodologi. Cara berpikir siswa aktif. Pendekatan pembelajaran yang memandang siswa sebagai subjek dan bukan objek, sehingga siswa harus aktif. Kemudian keterampilan proses. Matematika adalah suatu proses dan produk. Proses matematika lebih penting daripada produk, dengan karakteristik logis dan sistematik. Kemudian strategi pembelajaran matematika. Raka Joni 1980 berpendapat bahwa strategi adalah pola umum perbuatan guru peserta didik di dalam perwujudan kegiatan pembelajaran. Pendapat lain mengenai istilah tersebut dikemukakan oleh Berlech dan Eli dalam Suherman 2003. Mereka mengungkapkan bahwa strategi pembelajaran adalah pendekatan yang digunakan guru dalam menggunakan informasi, memilih sumber-sumber, dan mendefinisikan peranan peserta didik. Mereka juga menyatakan bahwa strategi pembelajaran tersebut mencakup praktik-praktik khusus yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, strategi pembelajaran dapat dirumuskan sebagai suatu pola umum pembelajaran yang tersusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan, psikologi, didaktik, dan komunikasi dengan mengintegrasikan struktur atau urutan kegiatan atau langkah pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran atau alat peraga, pengelolaan kelas, evaluasi, dan waktu yang diperlukan agar peserta didik dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Kemudian komponen-komponen strategi pembelajaran. Dick and Carey tahun 1976 mengemukakan bahwa komponen-komponen strategi pembelajaran yaitu yang pertama kegiatan preinstruksional atau pendahuluan, yang kedua penyampaian informasi, yang ketiga partisipasi peserta didik, yang keempat tes, yang kelima kegiatan tindak lanjut. Kemudian menurut Atwi Suparman, yang pertama urutan kegiatan pembelajaran, yaitu urutan kegiatan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran aktual yang terentang dari tahap pendahuluan ke tahap penyajian atau kegiatan inti sampai dengan tahap penutup. Yang kedua yaitu metode pembelajaran, yaitu cara-cara guru mengorganisir dan menyajikan isi pelajaran dan cara guru mengorganisir peserta didik atau kelas dan penggunaan media pembelajaran pada setiap pembelajaran. Yang ketiga yaitu media pembelajaran, yaitu peralatan dan bahan pembelajaran yang digunakan guru dan peserta didik pada setiap tahap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu jenis strategi pembelajaran. Berlech dan Eli tahun 1980 mengungkapkan adanya dua jenis strategi pembelajaran, yaitu pendekatan ekspositori dan pendekatan inquiry. Strategi ekspositori biasanya digunakan oleh guru untuk menyajikan materi pelajaran dengan maksud menyampaikan informasi kepada peserta didik melalui penjelasan atau melalui demonstrasi. Setelah itu, guru mengecek penerimaan, ingatan, dan pemahaman peserta didik mengenai informasi yang telah diterimanya. Guru dapat mengulangi penjelasannya, bahkan dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk praktik penerapan konsep atau prinsip yang telah dijelaskannya pada serangkaian contoh. Kemudian strategi inquiry. Strategi inquiry merupakan strategi pembelajaran di mana peserta didik didorong dan diberi kesempatan untuk mencari dan menemukan serta merumuskan konsep sendiri. Oleh sebab itu, metode-metode pembelajaran yang sering digunakan dalam strategi inquiry antara lain metode eksperimen, diskusi kelompok kecil, pemecahan masalah, dan tanya jawab. Sementara itu, Raka Joni mengelompokkan strategi belajar mengajar sebagai berikut.
Yang pertama yaitu dilihat dari segi pengalaman guru. Dari segi ini ada dua macam strategi, yaitu strategi terbuka dan strategi tertutup. Strategi terbuka biasanya digunakan oleh guru yang telah berpengalaman. Guru yang berpengalaman akan berani melakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat ia sedang mengajar sesuai dengan situasi yang berkembang di kelas pada waktu itu. Sebaliknya, seorang guru akan merasa takut untuk melakukannya. Ia akan berpegang teguh pada apa yang telah ia programkan pada persiapan mengajarnya. Yang kedua yaitu dilihat dari pengorganisasian guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Ditinjau dari segi ini, ada pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru dan ada pula yang dilaksanakan oleh sebuah tim guru atau tim teaching. Yang ketiga yaitu dilihat dari segi pengorganisasian peserta didik. Dalam hal ini ada 3 jenis pembelajaran, yakni pembelajaran klasikal, pembelajaran kelompok kecil, dan pembelajaran perorangan. Yang keempat yaitu dilihat dari segi pola penyajian materi. Sehubungan dengan ini ada 2 jenis strategi, yakni strategi ekspositori dan strategi heuristik. Strategi heuristik terdiri dari pendekatan inquiry dan pendekatan penemuan atau discovery approach. Yang kelima yaitu dilihat dari segi proses pengolahan pesan. Dalam kategori ini terdapat 2 strategi, yaitu strategi deduktif dan strategi induktif. Pembelajaran yang bersifat deduktif bertolak dari penyajian hal-hal yang umum seperti konsep, prinsip, atau hukum menuju ke hal-hal yang khusus, yakni fakta-fakta. Kemudian proses pengolahan pesan dari yang umum ke yang khusus dapat dilakukan secara ekspositif atau melalui pembuktian-pembuktian secara verifikatif. Sebaliknya, dalam pembelajaran yang bersifat induktif, peserta didik belajar dengan bertitik tolak dari hal-hal atau fakta-fakta khusus ke hal-hal umum. Dengan demikian, peserta didik didorong untuk menemukan dan merumuskan konsep atau prinsip sendiri. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.